Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, masih dalam keadaan sehat semua ya? Pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf, mohon waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Di sini saya akan sharing beberapa tentang bagaimana cara mewujudkan budaya positif di SD Negeri Bintang 02. Di sini kita sebetulnya diskusi ya Bapak Ibu, buatan istilahnya, buatan saya yang lebih dulu tahu, sebenarnya Bapak Ibu sudah lebih tahu di plafon Merdeka Mengajar, begitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Di sini saya akan harus bisa mewujudkan budaya positif di SD Negeri Bintang 02. Latar belakangnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan di era sekarang kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa mendidik anak didik sesuai dengan seperti yang kita mau, tetapi kita harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tujuan penerimaan budaya positif agar menjadi pembiasaan pada murid hingga menjadi karakter positif dan berbudaya luhur. Tolak ukur dalam penerapan budaya positif ini adalah berbentuk keyakinan keras yang berisi murid akan terbiasa menjaga kebersihan, bahu-membahu menolong teman, memberi salam ketika bertemu dengan teman, guru, pegawai sekolah maupun dengan tamu yang datang ke sekolah. Ya boleh, kedua orang masuk depan untuk mempraktikkan jenisnya. Jadi salah satu dua-duanya menutup tangan, satu orang menutup tangan, Pak Puji dan Mbak Titi. Ya boleh, nanti Pak enggak. Ya, Pak Puji dan Pak Bakar. Nanti salah satu berusaha membuka tangan Pak Bakar. Wembok sekali-sekali. Ayo wis Abdul. Kesempatan Mbak. Dan Pak Puji, salah satu boleh Pak Dahar mengepalkan tangannya. Pak Puji boleh nanti menggoda Pak Dahar. Menggelik boleh, menggoda boleh. Iya boleh. Jadi pokoknya sampai Pak Puji lepas kontrol. Lepas kontrolnya membuka tangan. Boleh apapun. Boleh apapun. Dimulai dari siapa yang mau tangan dulu? Pak Puji sampai lepas kontrol. Nggak sampai lepas kontrol. Tangannya lepas membuka tangannya. Nanti boleh bebas menuju, boleh menggelitik, boleh apapun. Boleh sekarang, iya boleh 30 detik. Jangan detik-detik. Dibujuk boleh. Dari praktik PEMS ini yang tadi Pak Puji mengepalkan tangan, Pak Puji itu mempunyai kontrol, berarti mempunyai kontrol atas dirinya sendiri ya. Walaupun sudah dibujuk oleh Pak Dahar, sudah digelitik, sudah istilahnya sudah dikejar, dibujuk, digelitik, tapi Pak Puji masih
itu saling berkaitan. Betul. Terima kasih Pak Puji dan Pak Dahlan. Tepuk salut buat Pak Puji dan Pak Dahlan. Coba saya boleh bertanya sama Pak Puji ya. Tadi kenapa Pak Puji tidak membuka kepala tangannya? Iya, kenapa? Karena saya tetap harus mengontrol gitu loh. Oh iya, Pak Puji harus mengontrol ya. Berarti Pak Puji tidak mau membuka kepala tangannya karena saya tidak mau membuka gitu ya. Terus tadi kenapa Pak Dahlan ke Pak Puji itu sampai merayu Pak Puji untuk membuka kepala tangannya? Jadi saya kan dulu seperti itu. Oh iya, boleh apapun ini sampai terbuka gitu ya. Iya, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan siapa yang mengendalikan. Jadi yang memegang kendali dari games tadi itu Pak Puji atau Pak Dahlan? Ya, mau pegang sendiri. Saya Iya, yang memegang kendali mau membuka tangan atau tidak itu adalah Pak Puji. Jadi yang mempunyai kontrol atas dirinya sendiri adalah Pak Puji. Ya, Pak Puji punya. Ya, jadi dari jawaban siap tersebut adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol apa yang kita lakukan, tidak bisa mengontrol bagaimana sikap kita. Kontrol adalah ada dalam diri kita sendiri. Di sini ada teori kontrol. Nah, ini miskonsepsi teori kontrol. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid, tapi itu sebetulnya tidak bisa kita lakukan. Kita hanya bisa istilahnya memberikan masukan, memberikan motivasi, arahan, karena kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian Oh, pilihan. sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi sepertinya yang lebih cocok ya untuk gengsi teori kontrol. Untuk karakter teman-teman di sini. Berarti kemudian selalu hari Selasa diskusinya berjalan dengan baik. Tim lagi ya Bu, biar ramai lagi ya Bu. itu menurut Konsep disiplin positif dan motivasi. Malam minggu sih ya. Makna disiplin positif, sebagaimana kita ketahui, disiplin banyak orang memaknai bahwa mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan sering dihubungkan dengan tata tertib, itu disebut disiplin. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa disiplin itu adalah merdeka. Di situ ada disiplin yang kuat, dan disiplin itu sebetulnya bersifat dari diri sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi tidak mengekang. Itu arti dari disiplin yang sesungguhnya. jadi disiplin itu kalau tidak mengekang, maksudnya dikaitkan dengan siswa itu kan harus dikaitkan dengan aturan. Iya, nanti aturan itu dibuat dari keyakinan kelas, dibuat bersama. Aturan itu dibuat bersama, tidak hanya dibuat. Berarti kesepakatan. Intinya kan gitu. Ini kok begitu pinter loh sampai dia tanyanya ya. Tapi itu pun disiplin kan ada yang makro dan mikro. Disiplinnya itu memang ada mikro dan makro. Kalau disiplin
contoh ini Pak Guru dikasih kita akan itu kasih lah. Jadi kedisiplinan itu apa namanya penerapannya mungkin awalnya itu contoh teladan gitu. Dan itu nanti akan membentuk keyakinan diri yang secara otomatis nanti anak bisa melaksanakan mengikuti tanpa ada paksaan begitu. Keyakinan diri itu bersama dengan ngomongin kontrol diri atau tidak? Iya, mirip Pak Dara. Mirip. Keyakinan diri itu lebih sama dengan kontrol diri. Jadi bagaimana apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan dasar diri kita. Penerapan mewujudkan Iya. Ending dari budaya positif itu. Oke. Jadi anak itu secara naluriah istilahnya seperti itu ya Bu, itu harus sudah bisa memberi salam kepada yang lebih tua kalau ada tamu, murah senyum, terus menjaga kebersihan itu ending dari nanti budaya positif yang ingin kita wujudkan di SD Buritan 2 begitu. Sesuai dengan senyum sama salam. Nah ini teknis dari ini apa nih? Harusnya itu di kelas sudah mulai kan, ini kan makanya kita seminar seperti ini, kita ini kan sharing, jadi di kelas nanti ada peraturan kelas, istilahnya setiap kelas itu membuat keyakinan kelas, peraturan kelas antara guru dan siswa, tadi membuatnya setidaknya satu, guru dan siswa menjaga kebersihan itu berarti kewajiban bersama, tidak hanya istilahnya tiket, semua siswa berarti harus menjaga kebersihan. Itu adalah nanti itu sebagai konsekuensinya nanti kita apa istilahnya, kita terapkan konsekuensinya apa, dan kita masuk ke restitusi. Jadi restitusi itu pengembalian anak ke semula. Berarti mengupgrade mindset siswa. Jadi kalau bersih itu tanggung jawab masing-masing. Yang mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi sudah ada keyakinan kelas, satu bisa menjaga kebersihan kelas, kemudian yang kedua terus hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru, bisa mengikuti pelajaran dengan tertib, begitu misal seperti itu keyakinan kelas yang dibuat bersama. Tidak hanya keyakinan kelas itu saja, tapi guru juga harus punya istilahnya, misal guru harus memberi pelajaran sesuai tepat waktu, misal seperti itu. Itu keyakinan kelas itu dibuat dua arah, tidak hanya satu arah. Jadi dari siswa mendapat dari guru mendapat dari siswa. Semuanya seperti itu. Jadi balan ya Balance antara kedua belah pihak. Mau ngomong seperang semprot nggak ada tindakan balan antara siswa dengan guru, nggak bakal terwujud budaya positif itu. Jadi dari hal tadi tersebut kita bisa mengetahui 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, yang memotivasi perilaku manusia itu ada 3. Dari ketiga ini, yang sering kita motivasi untuk disiplin itu sebetulnya itu menghindari hukuman. Nggih kan Bapak Ibu nggih. Disiplin itu kita identiknya untuk menghindari hukuman. Kalau misal kita tidak membayar pajak, itu kan kita menghindari hukuman ya, istilahnya seperti itu. Misal anak tidak melaksanakan piket, itu menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Sebetulnya hal-hal tersebut yang menjadi motivasi dari perilaku manusia. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kan ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak terencana atau tiba-tiba. Terus kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Itu konsekuensi.
5 kebutuhan dasar manusia dari GAMS yang tadi dipraktekkan oleh Pak Luce dan Pak Bahas itu bisa kita ketahui. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh masyarakat, oleh teman, oleh rekan. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebebasan akan pilihan. Artinya kebebasan memilih boleh membuka atau tidak tentang teori kontrol tadi tersebut ya. Dan yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan merasa senang. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai istilahnya sebagai pengajar ya, sebagai guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi sampai saat ini coba Bapak Ibu guru merefleksi masing-masing diri masing-masing. Sampai mana posisi kontrol Bapak Ibu guru terhadap anak didik Bapak Ibu guru di kelas masing-masing? Apakah baru sampai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sudah menjadi teman, menjadi pemantau yang baik, atau sudah menjadi manajer? Oh baik, Bu Risa pembuat rasa bersalah, Bu Dina penghukum, Pak Puji penghukum ya, padahal belum sampai padahal sama sudah bisa sebagai teman, bisa sebagai teman ya, padahal kalau Bu Siti pemantau ya, pemantau ya. Bu Julia penghukum. Kalau Ibu sudah tidak bisa ini lah ya, sudah sampai tahap manajer ya, sudah luar biasa biasanya ya, sampai mendengarkan jadi misalnya harusnya membuat rasa bersalah, terus dirangkul sebagai teman, diajukan hatinya bisa, jadi dia enggak Tadi sebagai apa saja saya penghukum, terus apa saja saya teman, pemantau, manajer. Jadi posisi yang paling bagus sebaiknya kita sudah masuk ke tahap manajer ya, tidak hanya sebagai pemantau teman, tapi sudah sampai ke manajer. Jadi mengembalikan anak ke kelompoknya tanpa merasa bersalah dengan menyadari kesalahannya. Begitu. Intinya seperti itu. Itu sudah bisa posisi manajer. ya memang sih kita sebagai manajer kelas ya. Ya. Itu secara apa ya, kalau itu secara hakikatnya ya, hakikatnya kita manajer kelas, tapi pada realitanya itu kan kita manajer kelas itu kan tidak hanya administrasi gitu, nah itu kaitannya dengan memanajeri siswa itu kan tahapan-tahapan yang harus melalui direkam ya, direkam ya. Manajer yang baik di kelas, sebagai manajer yang baik di dalam kelas kita tidak hanya sampai ke posisi manajer ya. gitu loh. Yang pertama kan kita sebagai penghukum ya tadi ya. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Pada saat kita sebagai penghukum, kita hanya menghadapi Ikhwan salah. Kan misal begini ya. Misal hari Senin berangkat. Misal seperti hari Senin tidak pakai topi. Kamu tidak pakai topi. Yang tidak pakai topi silakan berbaris di depan. Sudah. Itu hanya seperti itu hanya sampai ke posisi kalau sampai pembuat rasa bersalah itu ditanyakan Bapak Ibu, ditanyakan kenapa tidak memakai topi, kenapa tidak memakai
memantau manajer, tapi kan kita tidak tahu istilahnya sampai memantau manajer itu sampai yang mana. Yang saya amati biasanya hanya menghukum balik naruh coba main mantap masuk berdomel mainnya masuk orang anak lanjutan masuk kelas gue baru baru ke pembukaan saja orang anak lanjutan sampai rasa bersalah enggak apalagi sampai sebagai teman ya enggak kan sering kenapa manajer itu posisi kontrol yang paling kita sebagai pendidik istilahnya saya juga ini bekerja itu saya istilahnya sharing dengan teman-teman saya pun baru tahunya setelah ikut seperti ini tadinya pun ya saya sama saja dengan yang lainnya sebagai penghukum salah gitu. Tapi setelah ini ya berharapnya kedepannya Bapak Ibu semua kita sebagai pendidik bisa istilahnya tidak hanya sebagai penghukum pemberantasan bersalah pemantau, tapi kita bisa menjadi manajer yang baik untuk anak didik kita. Berarti aku tadi sudah praktek membagi cat, tadinya aku marah-marah. Setelah marah-marah aku karo ngandani karo. Itu sudah manajernya, itu sudah sampai tahap manajer bos. Manajer paling bos. Iya. Terus ya. Memang terakhir tadi sebagai bos hanya hanya manajer terus anggota banyak. Kembalikan lagi lah ya Bu, kembalikan lagi supaya kepercayaan dirinya juga balik lagi. Intinya seperti itu. Jadi kalau sampai posisi manajer itu anak kembali ke kelompoknya itu dalam keadaan kembali seperti semula. Jadi tidak ada rasa bersalah, tidak ada minder. Istilah zaman sekarang itu apa ya Mbak? Kan tulisan insecure